Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 dimulai dari ayat 19 hingga 21. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Martin Luther, seorang reformator yang sangat terkenal itu, dia pernah berkata bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang bernyanyi. Ngolu ni halak Kristen ima ngolu nama redde. Hidup orang Kristen tidak pernah lepas dari nyanyian, pujian. Itu terlihat dalam ibadah-ibadah kita. Dan kalau kita bandingkan waktu untuk mendengar nyanyian atau untuk bernyanyi dalam ibadah daripada mendengarkan khotbah, jauh berbeda. Mendengar nyanyian atau bernyanyi jauh lebih banyak waktunya daripada dengan khotbah. Mengapa demikian? Salah satunya ialah karena bapak-bapak gereja kita dulu mengimani bahwa nyanyian sungguh besar kuasanya untuk mengubah hati orang yang mendengarnya. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 69 ayat 30 sampai 31 dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Di pandangan Allah, nyanyian lebih baik, lebih berharga daripada sapi, daripada lembu, daripada persembahan bakaran, persembahan orang-orang Israel. Artinya nyanyian itu sangat penting. Nyanyian itulah yang menggambarkan isi hati kita, yang menggambarkan iman kita, pengenalan kita kepada Allah. Dan itulah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini. Ketika Miriam memimpin para perempuan bangsa Israel untuk bernyanyi, mereka berseru, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi bangsa Israel untuk bernyanyi kepada Tuhan? Apa yang melatar belakangi Miriam, seorang nabiah itu, mengajak semua perempuan Israel dan juga bangsa Israel untuk bernyanyi memuji Tuhan? Jawabannya adalah pertolongan Tuhan yang maha kuasa dalam hidup mereka. Jadi nas kita ini dilatar belakangi ketika mereka telah keluar dari perbudakan Mesir dan akan segera menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Pasukan Mesir telah berada di belakang mereka dan bersiap-siap akan menyerang. Sedangkan bangsa Israel sedang mengalami jalan buntu, di mana mereka telah berada di depan laut yang luas yang tidak mungkin bisa mereka seberangi.
Dan bukan hanya tidak mungkin mereka seberangi, pada keyakinan mereka pada zaman itu, zaman kuno, laut juga menggambarkan suatu lambang kejahatan. Lambang daripada roh-roh jahat. Mereka meyakini kalau di laut itu berkumpul semua roh-roh jahat. Oleh karena itulah laut sering digambarkan sebagai penyebab malapetaka, penyebab musibah. Makanya siapa yang tenggelam ke dalam laut sulit nyawanya ditolong. Itulah pemahaman mereka. Karena di dalam laut itu banyak roh-roh jahat. Roh-roh yang mungkin membuat kejahatan atau kematian. Ditambah lagi tentara-tentara bangsa Mesir yang sudah siap untuk menyerang. Beberapa buku menyatakan jumlah daripada kereta bersenjata pasukan Mesir sebanyak 600 kereta. Itu lengkap dengan senjata yang luar biasa. Tentara-tentara yang sudah ahli dalam peperangan. Sementara bangsa Israel, apalah mereka? Mereka hanya bekas budak. Artinya mereka tidak tahu berperang. Ilmu peperangan tidak mereka kuasai. Mereka biasanya hanya bekerja keras karena mereka adalah budak. Demikian juga senjata tidak mereka miliki. Strategi perang tidak mereka kenal, tidak mereka kuasai. Ditambah lagi laut yang luas yang telah terbentang di hadapan mereka semakin membuat mereka ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana hidup kita? Dan tentara Mesir sudah semakin dekat. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam situasi ketakutan demikianlah Tuhan menunjukkan pertolongan bagi mereka. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Setelah bangsa Israel masuk, ketika laut itu terbelah, maka mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Luar biasa. Dan ketika mereka akan sampai di seberang, tentara Mesir juga telah mengikuti mereka. Dan tentara Mesir sedang berada di tengah-tengah laut. Dan ketika bangsa Israel melewati atau menyeberangi Laut Merah dengan berjalan di tanah yang kering, laut menjadi menyatu kembali dan bangsa Mesir lenyap, tenggelam, diporak-porandakan oleh air laut dan mereka mati semua. Luar biasa pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka selamat sedangkan musuh mereka tenggelam ke dalam laut. Dan bukan hanya terbelahnya Laut Merah sebenarnya atau Laut Teberau yang menjadi mukjizat dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan juga ketika bangsa Israel berada di laut dan juga bangsa Mesir, Allah membuat tiang awan yang menjadi pemisah di antara mereka. Kalau kita baca nanti ayat-ayat sebelumnya diterangkan di situ. Allah membuat tiang awan sehingga bagaimanapun kecepatan bangsa Mesir untuk mengejar bangsa Israel tidak akan pernah bisa ketemu. Karena ada pembatas di tengah-tengah mereka, yaitu tiang awan. Artinya mustahil bagi bangsa Mesir untuk bisa menyerang bangsa Israel. Tuhan menghendaki dan Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa Israel akan selamat. Bangsa Israel akan lepas dari kejaran bangsa Mesir dan mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Kemahakuasaan Allah, pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, itulah yang menjadi dasar puji-pujian mereka. Itulah yang menjadi dasar nyanyian Miriam dan seluruh perempuan Israel untuk memuji Tuhan. Dan ini jugalah yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Sama seperti kehidupan Israel, hidup kita juga terkadang ditimpa banyak masalah, ditimpa oleh
kejadian-kejadian yang mungkin mengancam jiwa kita, yang mungkin mengancam kehidupan kita. Bahkan sering kita mengalami atau menghadapi jalan buntu. Kita tidak tahu lagi akan kemana kita melangkah. Sering pergumulan yang begitu berat menimpa hidup kita, menimpa pikiran kita, sehingga tidak jarang orang kehilangan akal, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi nyatanya sampai saat ini kita masih hidup. Sampai saat ini kita masih bisa menjalani kehidupan kita, menjalani aktivitas kita, menjalani pekerjaan kita masing-masing. Apa yang membuatnya? Tidak lain dan tidak bukan hanya karena penyertaan Tuhan. Jadi walaupun kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, bahkan situasi sangat mencekam, mengancam jiwa kita, mengancam kebahagiaan kita, mengancam pekerjaan kita, mengancam kehidupan kita. Tetapi itu semua bisa kita lalui. Itu semua berlalu seperti berlalunya bangsa Israel melewati Laut Merah hingga ke tanah Kanaan. Demikian juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menunjukkan jalan yang baik, jalan yang bisa kita lewati untuk menghadapi segala pergumulan kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari semua ini? Apakah kita menyadari bahwa kita hidup sampai saat ini adalah hanya karena penyertaan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kemahakuasaan Tuhan? Nats ini mengingatkan kita, sadarlah dan ingatlah, imanilah, itu semua adalah penyertaan Tuhan bagi kita, pertolongan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itulah kita diajak untuk bersyukur, untuk memuji kemahakuasaan Tuhan dengan bernyanyi. Kita memasuki minggu kantate, yang artinya bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dari Mazmur 98 ayat 1. Orang Batak terkenal dengan pintar bernyanyi. Sampai ke penjuru dunia. Dunia mengakui orang Batak adalah orang yang pintar bernyanyi. Pertanyaannya, lagu apa yang paling sering kita nyanyikan? Nyanyian yang bagaimana yang paling sering kita nyanyikan? Apakah pengenalan orang banyak akan kepintaran orang Batak yang pintar bernyanyi adalah ketika orang Batak bernyanyi lagu-lagu pujian, nyanyian pujian, atau yang lain? Malodo nian halak Batak maredde, alai akka lagu portibi do, sotungin na do, akka lagu duniawi do. Buktinya apa? Kalau kita tanya diri kita masing-masing, atau saya tanya kita sekarang ini yang berkumpul, adakah kita yang bisa menyanyikan lagu bukuende kita secara luar kepala, tidak melihat bukuende? Mungkin jarang ya yang bisa menyanyikan lagu bukuende itu atau lagu rohani dengan luar kepala. Tetapi kalau ditanya lagu duniawi, edehom majo, ede songonon, orang ketiga misalnya, manang sakitnya itu di sini dan lain sebagainya, ya mungkin banyak orang yang tahu tanpa melihat teks. Janganlah kepintaran atau keterkenalan orang Batak yang pintar bernyanyi itu hanya ditandai dengan pintar bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu duniawi. Tetapi harus lagu penyembahan pujian kepada Tuhan. Dan ini harusnya menjadi tradisi dalam hidup kita. Pigahali mahita maredde, lagu rohani, lagu puji-pujian tu debata di bagasa sadari. Berapa kali kita? Pernahkah si pata jangankan di jabu, di gereja pun
Banyak orang yang datang ke gereja malas bernyanyi. Sudah di gereja, sudah bersama-sama dengan jemaat yang lain, tetapi masih enggan bernyanyi. Bagaimana di rumahnya? Bagaimana dengan keluarganya? Sedangkan di gereja sudah enggan bernyanyi, malas bernyanyi, tidak mungkin dia lagi bisa bernyanyi di rumahnya dengan rajin. Padahal tadi dikatakan di awal, nyanyian itu lebih baik bagi Tuhan daripada seluruh persembahan kita, daripada lembu jantan, daripada kambing domba, dari persembahan bakaran. Nyanyian lebih penting, karena dengan nyanyianlah kita menunjukkan ekspresi kebanggaan kita, pujian kita akan kemahakuasaan Allah. Karena itulah kita diajak pada hari ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan hanya syair-syair yang baru digubah, syair yang baru ditulis. Tetapi kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, itu artinya kita harus menyanyikannya dengan pengalaman yang baru, pengenalan yang baru. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kita? Kalau lagu buku ende kita itu semua sudah lagu lama. Lagu yang sudah ratusan tahun. Sudah sangat tua. Tetapi sampai sekarang itu yang kita nyanyikan. Dan bahkan sampai puluhan atau ratusan tahun lagi, itu juga yang akan dinyanyikan oleh jemaat HKBP. Itu sudah lagu lama. Tetapi Tuhan mengatakan, firman ini mengatakan, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Itu artinya lagu yang lama sekalipun, kalau kita nyanyikan dengan pengenalan yang baru kepada Tuhan, itu akan menjadi nyanyian yang baru. Artinya pengenalan kita kepada Tuhan harus selalu diperbaharui. Kalau dulu kita mengenal Allah hanya sebatas Allah Sang Pencipta, dengan seiring perjalanan kehidupan kita, pengenalan kita harus bertambah menjadi Allah yang penolong dalam hidup saya misalnya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita sedang mencari pekerjaan, sedang mencari nafkah kebutuhan hidup kita, dan Tuhan tunjukkan melalui itu juga pengenalan kita bertambah menjadi Tuhan itu pemelihara hidup saya. Begitu terus pengenalan kita harus semakin bertambah, dan dengan demikian nyanyian kita juga baru. Hati kita menyanyikan pujian kepada Tuhan selalu baru. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, karena Tuhan Maha Kuasa dalam hidup kita, jangan kita lelah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ini harus menjadi tradisi dalam hidup kita. Jangan hanya berdoa saja yang menjadi tradisi, tetapi nyanyian juga tidak kalah pentingnya. Ada orang pintar mengatakan bahwa nyanyian juga 2 kali kuasanya lebih besar daripada doa. Jadi berbeda kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata biasa, dengan berdoa dengan menyanyikannya. Doa yang dinyanyikan itu kuasanya lebih besar. Mengapa demikian? Karena dengan menyanyikan doa itu, disitulah ada perenungan, disitulah ada peresapan, dan disitulah ada ungkapan hati yang paling dalam tentang doa kita itu. Oleh karena itulah sering-seringlah bernyanyi kepada Tuhan. Harus menjadi tradisi. Saya pernah mengunjungi suatu tempat yang saya kira di situ tidak ada orang Kristen. Yang saya kira di situ kebanyakan orang-orang yang agamanya di luar agama kita. Ternyata setelah saya menginap di suatu tempat, jam 5 pagi
saya mendengar ada yang bernyanyi lagu Buku Ende, luar biasa. Tadinya yang saya kira penduduk semua itu, desa itu adalah orang yang tidak beragama Kristen. Ternyata ada satu keluarga yang bernyanyi jam 5 pagi. Dan kemudian saya keluar. Dan ketika saya keluar, teman-teman yang ada di penginapan itu juga keluar. Dan kami saling bertanya, oh ternyata ada orang Kristen di sini. Dan orang lain juga berkata, luar biasa. Saya tadi mendengar syairnya, saya tadi mendengar kata-katanya. Akhirnya saya seperti berdoa dengan mendengarkan lagu itu. Artinya dengan nyanyian yang dinyanyikan orang tersebut, banyak orang yang tergubah hatinya dan akhirnya mengingat kemahakuasaan Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa dia bisa bernyanyi jam 5 pagi? Yang pasti nyanyian itu sudah menjadi tradisi dalam hidupnya. Bukan lagi dia bernyanyi hanya ketika beribadah di gereja hari Minggu. Tetapi setiap hari saya yakin dia pasti sudah bernyanyi. Sedangkan jam 5 pagi orang yang masih enaknya tidur, dia sudah bernyanyi memuji Tuhan. Itu sudah menjadi tradisi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Marilah kita selalu bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhanlah penolong kita, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami selalu menyanyikan pujian atas kemahakuasaan, keagungan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Betapa besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang harus selalu kami syukuri dengan nyanyian pujian yang dapat kami nyanyikan. Dan biarlah Tuhan nyanyian-nyanyian kami yang kami nyanyikan baik di gereja-Mu ini, baik di rumah kami masing-masing, menjadi kesaksian bagi orang lain yang mendengarkan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan adalah penolong bagi kami. Ingatkanlah kami Tuhan, dengan bernyanyi pengenalan kami akan Tuhan akan semakin baru, akan semakin bertambah. Dan dengan demikian juga iman kami akan semakin bertambah kepadamu, sehingga pada akhirnya kami dewasa, sempurna dalam iman, dan layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kuatkan dan ajarilah semua jemaat-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang bernyanyi, hidup yang penuh dengan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati juga seluruh kehidupan jemaat-Mu, setiap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, dan ingatkan mereka Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada hari yang Engkau kuduskan saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.